hati. Di mana kata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah oleh kalian semuanya, wahai saudara-saudaraku sekalian, ayyadanallah wa iyyakum, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kepada kalian semuanya. Beliau nyatakan, anna khairal qulub wa ahabbaha ilallah maka nadhifan naqiyah minal batil wasyukuk. Sesungguhnya hati yang baik, hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala hati yang tidak dapat ditemukan di dalamnya itu keraguan, kebatilan, melainkan nadhifan naqiyah, hati yang jernih, bak lembaran atau tisu ini bersih, hati yang bersih seperti itu. Ya, nadhif, naqi, sudah bersih, ya, kemudian suci lagi. Nah, seperti itu hati. Maka di dalam hadis dinyatakan oleh Rasulullah SAW, al-qulub arba'atun, ya, bahwasanya hati itu terbagi menjadi 4 bagian. Qalbun ajradu fihi sirajun yazhar, fadzalika qalbul mu'min. Ujar Nabi SAW, sebagian dinyatakan bahwasanya ada hati itu ajrad fih, dia bersih, ya, kosong dari kebatilan, kosong daripada keraguan, kosong daripada, ya, titik-titik noda. Hati tersebut fihi sirajun yazhar, menyala, ya, menyala, harum, ya, indah bak bunga, ya, sudah menyala, bersinar, kemudian menebarkan bau harum dan indah dipandangnya seperti bunga. Ya, bunga itu identik memberikan keindahan. Makanya orang kalau, ya, stres, depresi, ingin mencari kesenangan itu pasti ke taman-taman bunga, melihat keindahan-keindahan bunga itu menjadi fresh, ya, menjadi happy, menjadi senang. Apalagi seluas mata memandang itu bunga berbagai macam warna, karena bunga itu identik dengan keindahan dan harum. Fadzalika qalbul mu'min, maka perumpamaan itu adalah, ya, perumpamaan bunga yang harum, ya, menebarkan harum, menyala, bersinar, itu adalah qalbul mu'min, hatinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sembarangan, enggak semuanya hati itu sama. Makanya di sini ada jenis-jenisnya. Ya, ada yang begini, ada begitu dan lain sebagainya. Nih, hati yang, ya, beriman kepada Allah ternyata memang hati yang paling the best, hati yang paling berkualitas, hati yang bermutu, ya, hati yang number one, di mana hati itu begitu menebarkan harum, ya, dan terlihat bercahaya, kemudian indah bak bunga mawar, ya, atau bunga melati, atau bunga anggrek, atau bunga-bunga, bukan bunga bangkai, bukan. Ya, bunga, tapi bunga bangkai itu menebarkan bau yang tidak sedap, namanya juga bunga bangkai. Tapi ini bunga anggrek, bunga mawar, harum semuanya dan indah untuk dipandang. Nah, itulah perumpamaan hati orang yang beriman. Ya. Kalau kita mengetahui betapa bernilainya hati yang beriman itu, maka kita pasti akan mempertangguh iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu merupakan rasmal, ya, modal, ya, modal bisa mendapatkan penghasilan, ya, dari segala aspek perbuatan kita.
Contoh, duduk di tempat ini menjadi menghasilkan pahala, ya. Kita duduk di sini, ya, di majelis ilmu, mendapatkan nilai pahala orang menuntut ilmu. Duduk di masjid menjelang waktu Isya, mendapatkan nilai orang yang beriktikaf. Apalagi memang kita dasarnya berniat, nawaitu ana atakifa ma dumna fi hadzal masjid, mendapatkan nilai. Dan nilai ini Allah berikan, penghasilan ini Allah berikan, ya, karena adanya iman. Kalau tidak ada iman, maka tidak pengaruh. Mau niat kah, mau kada niat kah, mau di masjid, mau di jalan, mau di emperan, mau di gang, mau di jembatan, mau di tepian, di mana saja, nggak ada pengaruhnya dengan pahala, nggak ada pengaruhnya dengan pahala. Ya. Tapi ketika kita ada modal iman tadi itu, ya, maka duduknya kita di sini itu berpengaruh sekali. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan pahala. Ya, luar biasa. Menghasilkan rahmat, menghasilkan barokah. Ya, yang menjadikan penyebab kita dapat pahala, rahmat, berkah dan lain sebagainya itu karena ada modal di situ. Apa modalnya? Iman kepada Allah. Ya, apalagi berbentuk ibadah mahdhah, murni ibadah, seperti baca Quran, berzikir, sholat kan ibadah yang mahdhah. Tambahnya lagi itu sempurna nilai pahalanya. Tapi manakala iman hilang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai yang luar biasa, fantastis itu juga akan menjadi hilang. Tidak terlihat lagi, tidak nampak lagi, tidak muncul lagi. Ya, mana itu? Tidak ada pengaruhnya. Jadi modalnya ini adalah iman. Iman itu bernilai sekali. Ya, perlu dipelihara, dijaga. Ya, menjadi iman yang tangguh. Ya, iman yang kokoh, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berlandaskan iman kepada Allah dan Rasulnya, semua yang bersifat amal soleh, perbuatan yang positif, perbuatan yang baik, yang dianggap baik oleh syariat, oleh pendidikan, oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi bernilaikan pahala. Bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Oh, itu syaratnya. Barang siapa yang telah berbuat kebajikan, berbuat perbuatan yang positif, ya, berbuat yang baik-baik, yang soleh, ya, maka perbuatan itu dilandasi dengan iman, ya, dengan percaya, at-tasdiq, percaya kepada Allah, kepercayaan yang kuat, yang mantap, yang kokoh kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mukmin min dzakarin aw untha, baik itu yang beramal tadi, yang berbuat baik tadi itu lalakian ataupun bebinian, lanang atau wedok, laki-laki atau perempuan. Nah, itu apa ujar Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ujar Allah, aku yang akan menjamin, aku sendiri yang akan menjamin hidupnya menjadi baik. Oh, hidupnya menjadi sejahtera, hidupnya menjadi selamat, hidupnya menjadi bahagia, hidupnya menjadi tenang, hidupnya menjadi tentram, hidupnya menjadi senang. Masya Allah. Nahu hayatan thayyibah. Itu di dunianya dijamin oleh Allah. Orang nang katuju ke masjid, katuju ke majlis, katuju solawat, katuju berzikir, katuju baca Al-Quran, katuju silaturahmi, katuju sedekah, katuju beramal saleh, dijamin oleh Allah di dunianya senang, di dunianya bahagia, di dunianya tenang, di dunianya tentram, di dunianya selamat. Ini jaminan dari Allah, tidak bisa digugat lagi. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bergejolak, enggak ada susah.
Dijamin oleh Allah, fala nuhyiyannahu, pakai lam li ta'kid untuk menguatkan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum ahsanu bima kanu ya'malun, dan nanti di akhirat kata Allah, aku jamin hidupnya dia akan jauh lebih nyaman lagi daripada di dunia. Oh my, Masya Allah. Jadi di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam ayat yang lain, ammal ladzina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Orang yang iman tuh, pasti itu iman itu dilibatkan di situ. Kalau nggak ada iman tuh nggak bisa amilus shalihat itu menghasilkan pahala. Iman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka yang beriman kepada Allah, ujar Allah Subhanahu wa taala, baru disempurnakan imannya dengan wa amilus shalihat, amal yang baik. Ya, perbuatan yang baik, sekecil apapun perbuatan baik itu ada nilainya di baliknya. Nilainya apa? Ridho Allah. Karena inna Allah khaba'a ridahu fi ta'ati, Allah telah menyembunyikan ridhonya itu di balik perbuatan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Apabila seorang hamba tadi berbuat taat kepada Allah, sekecil apapun, sekecil biji sawi kah dia berbuat taat kepada Allah, maka di situ terdapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridho itu nggak ada kecil, nggak ada besar, podoae, sama aja, bernilai semuanya. Ya, menjadi berkualitas. Karena apa? Ridho Allah. Ya, Pak. Banyak tapi Allah tidak ridho. Tidak bermakna, nggak berfaedah, nggak ada manfaatnya. Allah nggak ridho. Ya, Allah nggak ridho. Ya. Tapi kalau Allah ridho, ya Allah ridho, sekecil apapun perbuatan baik kita, itu akan mengantarkan kebahagiaan. Contoh, mungkin kita cuma modalnya senyum doang. Ketemu sama orang senyum, ketemu sama orang senyum, ketemu sama orang senyum. Ini kan salah satu min dibni ta'ah, di antara bentuk amal soleh, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Taat itu apa? Patuh, nurut, itu taat. Dan Allah menghendaki itu. Orang yang mempunyai karakter seperti itu, K7, tersenyum, berdapat dengan siapapun tersenyum. Karena itu sunnah Nabi. Ujar Nabi, tabassumuka ila wajhi akhika sadaqah. Kamu melontarkan senyuman dengan wajah saudara kamu itu kamu sudah mendapatkan nilai pahala sedekah. Ada nilai sedekahnya itu, senyum doang. Ya, ketemu, assalamualaikum, apalagi pakai salam lagi. Oh, pakai salam lagi, assalamualaikum, absyus salam bainakum, tebarkan salam sesama kalian. Ya, orang yang menebarkan salam, maka dia akan tadkhulus salam, akan masuk ke dalam bisalam. Tadkhulus salam bisalam, masuk ke Darussalam, tempat yang penuh dengan kesejahteraan, disebabkan dia selalu menebar kesejahteraan. Kesejahteraan. Assalamualaikum, selamat anda bersejahtera, selamat anda. Waduh, luar biasa. Dijawab lagi semua, waalaikumsalam, ente juga sejahtera. Sama-sama sejahtera akhirnya. Selamat, jangan dikira itu tidak bermakna, tidak berfaedah. Itu nilai ketaatan kepada Allah, bukan sembahyang aja. Kalau sembahyang itu ada waktunya. Sembahyang Isya sekarang jam berapa? Jam setengah 8 lewat sedikit. Sekarang sholat Isya kada bisa. Bujur. Sholat asar sekarang bisa nggak? Bisa. Kodok. Kodok bisa. Tapi kita kalau mau sholat asar tanpa kodok bisa nggak? Nggak bisa. Ya, sholat Isya sekarang bisa nggak? Bisa. Jamaah takdim. Belum waktunya, harus ada waktunya kan masing-masing, ya kalah. Tapi ketika kita senyum, kapan saja bisa. Enggak ada mengenal waktu Isya, Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, enggak. Di dalam masjid bisa, di luar masjid, di jalan, di mobil, di mana aja. Senyum terus itu. Ya.
Jadi orang mengira itu ente tuh happy terus. Ya, padahal banyak hutang. Ya, karena aku ni K7 lawan Sidin tuh kenapa senyum terus je. Nah, ente disenangi orang. Ya, senyum terus. Aku K7 dengan Sidin tuh kenapa? Sidin tuh mengucap salam terus, berdapat dengan siapa saja. Assalamualaikum. 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 Coba lihat kalau kita umrah tuh pasti orang Arab tuh begitu biasanya. Dia mengamalkan sunnah itu, ketemu dengan siapa saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita aja terkadang kegeeran tuh. Weh, tadi di sana aku nih alhamdulillah pertama aku nih pada hal tulak umroh nih, ternyata orang Arab tuh banyak yang kenal dengan aku. Kenapa Jar? Setiap aku mendapat Sidin tuh assalamualaikum Jar, sambil senyum dengan aku. Wah, himung aku Jar, berarti kan Sidin tuh kenal dengan aku. Padahal orang tuh mau kenal mau kada kenal tetap memang kebiasaannya assalamualaikum, 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 waalaikumsalam. Kita aja kegirangan, kesenangan, kehimungan. Maaf ya, mulai hari ini kamu tahu kalau seberataan lah kalau aku ni wali. Memang aku ni tidak dikenal, ternyata di Arab aku dikenal Jar. Setiap orang berdapat dengan aku assalamualaikum, berarti kan tahu buatnya tu aku ni wali. Nah, si Waluh ini bapak dah wali. Si Waluh bapak dah wali. La haula wala quwwata. Bukan dikarenakan kenal dan tidak kenal, memang dia menghidupkan sunnah Nabi, ajaran Rasulullah itu sebelum diwajibkan salat, zakat, puasa, haji, afsyus salam bainakum. Ini yang mendasar. Tebarkan dulu salam katanya. Yang ringan-ringan berdahulu nih langsung diberi wajib zakat. Waduh, pusing udah cari duit setengah mati, udah bab zakat dibahas duluan. Iya, pusing dia. Ini yang afsus salam, yang masalah senyum dulu, tabassum dulu, salam dulu, yang nggak pakai modal. Modalnya cuma itu aja, narik mulut sedikit, melebarkan bibir. Assalamualaikum, tambah lagi. Assalamualaikum. Luar biasa itu. Ya, antum tadkhulus salam bis salam kata Nabi. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Belum lagi kata Rasulullah kepada Anas bin Malik, ya Anas, kata Rasulullah, mau enggak aku ajarkan nih suatu pelajaran yang dimana ikam mengamalkan, ikam akan mendapatkan umur ikam jadi panjang serta barokah. Apa itu ujar Anas bin Malik? Bala, mau ya Rasulullah. Idza laqaita ahadan, apabila ikam wahai Anas berdapat dengan seseorang min ummati daripada umatku, fasallim alaih, jangan sampai didahului sida. Ikam nang berdahulu mengucap salam dengan sida. Alaih, apa manfaatnya Rasulullah? Tatil umrah, usia kamu akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu faedahnya, manfaatnya. Ya, assalamualaikum. Sekalipun ketemu dengan bencong, ucapkan salam. Malam-malam tuh dibuka pintu kaca mobilnya itu, dikira mau singgah mungkin, padahal kita mengucap salamnya assalamualaikum. Selesai. Assalamualaikum. Ucapkan salam. Masya Allah. Nanti dijawab lagi, waalaikumsalam. Ada bencong ini. Dia kadang masya Allah itu bencong-bencong itu mengucap salam. Dulu saya waktu di Porvo itu banyak bencong, sekarang sudah alhamdulillah udah ampihan, udah pensiunan banyak. Ya, semasa masih masa-masa dinasnya masih aktifnya itu. Ya, kalau saya pulang ngajar itu jam-jam 11, kadang jam 12. Ini ada tangan tuh. Dia ngetuk pintu kaca saya mobil tuh. Saya buka, assalamualaikum ya Ustaz, ya Ustaz. Betulan itu. Sudah dia pergi deh. Pergi mengucap salam, pergi lagi dia. Masya Allah, kan luar biasa. Jangan masa kita kalah sama bencong. Bencong aja mengucap salam. Ya, kita nggak mengucap salam. Gitu, luar biasa itu. Waalaikumsalam. Dijawab lagi sama saya. Iya, keselamatan buat kamu. Akhirnya diselamatkan oleh Allah. Pensiunan ini dah. Kan ada lagi. Nah, alhamdulillah. Itu ada maknanya. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada nilai kebatilannya, tidak ada nilai sia-sianya. Semuanya bermakna. Karena itu adalah ajaran Rasulullah, ajarannya
Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk amal soleh. Ya, falahum jannatul ma'wa. Al-Quran yang berbicara yang demikian itulah yang akan mengantarkan ke dalam surga. Falahum, bagi mereka, jannatul ma'wa. Ma'wa, tempatnya bagi mereka itu al-jannatu, yaitu surga. Oh, tidak ada yang pantas bagi orang yang mengucap salam, bagi orang yang telah selalu tersenyum dengan dingsanaknya, bersilaturahmi, itikaf di masjid, nuntut ilmu di majelis ta'lim, salat berjamaah, qabliyah, ba'diyah dilakukan, ya, melainkan surganya Allah lah yang paling tepat dan pantas untuk dia sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya diperoleh berlandaskan iman. Ya, berlandaskan iman. Apa itu iman? At-tasdiq fil qalb. Percaya kepada Allah dari reluk hati kita yang paling dalam, percaya kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wa qalbun aswad mankusun fadzalika qalbul kafir. Ya, hati yang aswad, hirang. Nih hirang dia. Mankus. Ya, jadi sebaliknya. Ya, sebalik daripada yang bercahaya tadi itu. Muzlim, gelap, gulita, hirang. Masya Allah. Fadzalika qalbul kafir, hati yang tertutup imannya kepada Allah. Kafir itu maknanya tertutup, tidak peka dia, tidak terbuka, ya, tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, tertutup. Nah, tertutup. Itu kafir, itu kafara, itu maknanya tertutup. Tertutup hatinya, tidak iman, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang demikian itu dinyatakan oleh Rasulullah itu hati, ya, yang kadap, ya, gelap gulita. Allah. Makanya selalu memberikan efek, ya. Jadi ada pengaruhnya. Kalaunya hati itu bersih, ya, bersinar, kan secara logika, ya, memberikan penerang kepada yang lainnya. Jadi, ya, manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Begitu juga sesuatu yang gelap itu juga madaratnya bisa dirasakan oleh orang lain. Di sekitarnya itu bisa merasakan dampak daripada kegelapan itu. Bisa orang tersandung, bisa orang gugur, bisa orang tersasat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak ada penerangan di situ. Kadap kayak apa? Karena kadap tadi itu banyak orang yang, ya, tergugur, terjalungkang, banyak yang tersasat. Kenapa? Pengaruh daripada gelapnya tadi itu. Nah, pengaruh daripada lampu itu, orang jadi nyaman, berjalan batis lancar, besapidah motor jalan lancar, pakai mobil oto lancar juga, mau jalan sampai menjem pun bisa jalan juga. Kenapa? Memang jasadnya sudah terang, memberikan, ya, pengaruh kepada sekitar. Nah, berikan pengaruh. Begitu juga kalau hati yang bersih ini akan menjalar pengaruhnya itu ke mata, ke tangan, ke kaki, ke telinga, ke muntung, sehingga muntungnya thayyib. Yang disampaikan itu baik, ya, yang disampaikan itu kalimat thayyibah. Mata tidak liar, tangan tidak jahat, kaki tidak maksiat. Pengaruh daripada hati yang bersih, peka, ya, dia bisa mengayomi itu anggotanya. Apa itu anggotanya? Nih tangan anggotanya, kaki anggotanya, mata anggotanya, muntung anggotanya, kemaluan anggotanya terjaga, aman. Ya, kemaluannya terjaga, aman. Tangannya nggak pernah mencopet, aman. Nggak pernah maling, aman. Kakinya nggak pernah dia ke tempat-tempat maksiat, aman, terjaga. Kenapa? Sumbernya hati. Idza saluhat saluha sairu jasad kullih. Semua jasadnya, semua anggotanya akan menjadi baik, disebabkan hati yang baik. Tapi kalau sudah hatinya fasadat, rusak,
gelap gulita. Ini jadi banyak yang tersasat, tangannya tersasat, kakinya tersasat. Mau jalan ke masjid tahu-taunya ke diskotik. Ngaranya juga tersasat. Banyak yang tersasat. Kada tahu di jalan menuju surga kada tahunya. Meraba-raba. Orang meraba-raba kayak apa? Ya, kadap tadi itu. Akhirnya ke sana. Diskotik. Ya. Tempat karaoke, tempat kafe, macam-macam dopang. Masjid enggak kelihatan. Tersasat. Dia dikira ke situ jalannya, ulun ke situ aja. Taunya salah. Anda salah jalan. Aduh, ngarannya juga kadap nangka ini topang, tersasat. Bisa juga tergugur. Bisa juga kena jalan buntu dan lain sebagainya. Hasil itu. Dampaknya jadi negatif. Madarat lebih banyak. Diakibatkan hati yang kadap tadi itu. Allah. Ada lagi yang ketiga, qalbun marbutun ala ghilafihi fadzalika qalbul munafiq. Yang ketiga ini hati yang munafik. Hati munafik ini marbut, dia terikat ala ghilafihi, di atas kantong, terbungkus begitu. Fadzalika qalbul munafiq. Qalbul munafiq ini kayaknya bagus gitu, bungkusnya, amplopnya itu bagus, kayak putih begini. Cuman ini jebakan Batman. Jebakan Batman di amplop nih, amplopnya dilem. Nah, kan bagusnya bro. Ustaz ini saya gantian Ustaz. Ustaznya sudah himung aja dapat amplop nih. Diraba-raba. Baik benar orang tuh legend beri amplop tebel lagi nih. Ustaz, aku hendak kamih dulu padahal hendak membuka amplop. Karena amplopnya terikat tadi itu dilem. Masih ada labelnya. Begitu dalam WC dibuka. Astagfirullah, kena prank. Di dalamnya bukan duit. Apa itu? Ya, mungkin kertas dibungkus-bungkus. Allahu Akbar. Kelihatannya bagus luarnya, dalamnya ternyata jelek. Nah, itu munafik. Hati yang munafik begitu. Tampilannya bagus tuh tampilannya, tapi terlihat dalamnya itu jadi serem. Tampilannya bagus, isinya serem, isinya jelek, isinya serem, menyeramkan. Itu kayak apa namanya? Kayak kalau dibaratkan buah itu buah apa ya? Buah kedongdong. Di luarnya bagus kayak ada pulau-pulaunya indah. Lah, begitu dibuka, ternyata isinya itu gurita. Banyak ini ranjau-ranjaunya tuh. Itu kalau ditaguk itu bisa, waduh, tertahan di sini bahaya itu. Biji kedongdong itu yang masam itu. Allah. Itu munafik begitu. Dia manis, bagus, muntungnya bagus. Orang munafik itu muntungnya bagus. Tapi hatinya racun. Bahaya. Waduh, khianat ini lebih bahaya lagi daripada yang mankus tadi, yang tertutup tadi itu, yang kafir tadi. Lebih bahaya lagi. Kalau itu kan udah terlihat dari luarnya, penampilannya sudah nyata, ini kadap ini. Ini keluar luarnya, zahirnya bagus. Cuman dalamnya bahaya. Dalamnya ini paku, dalamnya jarum ini. Allah, sampai ditaguk ini bisa tertusuk leher. Bahaya. Ada dulu di zaman Rasulullah namanya Musailamatul Kadzdzab, orang munafik. Musailamatul Kadzdzab, sampai dijuluki Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab, karena selalu berdusta. Kalau di muka Nabi kebaikan, inggi ya Rasulullah, inggi ya Muhammad, tapi hatinya karena di belakangnya pandirannya lain-lain, kada inggih lagi, jadi kada. Bahkan mempengaruhi yang lainnya. Waktu perangan Uhud itu kan berapa orang yang kada jadi umpat itu dipengaruhi. Kada usah nanti kayak ini.
Kalau di mukanya, masya Allah, tawadu, khusyuk, nah orang baik. Matanya begini tuh. Tapi di belakang menghantam dia, bang, nampar, bang. Itu munafik, ini bahaya. Dia menikam dari belakang. Ya, ketika ada seseorang perempuan bawa bayi kepada Rasulullah. Perempuan ini bawa bayi, di mana kepala bayi ini bentol-bentol, apa ada penyakit gatal apa semuanya, sehingga rambutnya itu ndak tumbuh-tumbuh karena banyak penyakitnya. Dibawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya ini kesian, kepalanya itu benjol-benjol, kemudian rambutnya kadang mau tumbuh, ya Rasulullah, kayak apa nih anak ulun, ya Rasulullah, doakan ya Rasulullah. Baik sini ya Rasulullah, parakakan, diludahi oleh Rasulullah, diusap-usap kepalanya. Itu yang benjolan-benjolan tadi itu seketika hilang benjolannya. Seketika yang tidak mau tumbuh rambut itu jadi tumbuh rambutnya. Seketika itu juga. Masya Allah. Takajud si bibinian si mamahnya tadi. Masya Allah, ini mukjizatnya Rasulullah SAW. Cuma diusap-usap begini, langsung tumbuh rambutnya. Penyakitnya langsung hilang. Seketika itu. Nggak pakai seminggu lah karena tumbuh rambutnya, ada. Atau sebulan kayaknya tuh benjolannya hilang toh, kada. Seketika itu juga langsung hilang, langsung tumbuh rambut. Nah si bebinian ini ya senang, masya Allah, himung. Ada bebinian yang lain sekampung dengan Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab itu kalau di depan Nabi ngaku umat Nabi, pengikut Nabi. Kalau di belakang dia ini musuh Nabi. Karena apa? Karena mengaku nabinya. Di kampungnya ini mengaku Nabi. Akhirnya ada satu ibu-ibu yang lain, ya, punya anak halus juga, melihat ini ada seorang perempuan bawa anak kepada Rasulullah, dijampe, diusap-usap sama Rasulullah. Seketika itu anaknya langsung tumbuh rambutnya dan penyakitnya hilang. Akhirnya sampai ke rumahnya, anaknya yang melihat tadi itu dibawa ke Musailamatul Kadzab. Ya Musailamah, kamu kan ngaku Nabi, ini anak saya sakit. Saya tadi melihat Rasulullah menjampe anak kecil, didoain oleh Rasulullah. Itu anak kecil yang benjol kepalanya, kemudian tidak tumbuh rambut, langsung tumbuh rambutnya dan hilang benjolannya seketika itu juga. Kamu bisa enggak? Ya bisa, kata Musailamatul Kadzab. Bisa. Bawa sini anak ibu, bawa sini, biar saya jampe, saya doain. Itu langsung nanti tumbuh rambutnya, subur, penyakitnya hilang. Kenapa emang anak ibu? Anak saya sama dengan yang didoain Nabi tadi. Benjol-benjol di sini, kemudian rambutnya di sini jadi, di sini tumbuh, di sini nggak tumbuh, botak dan sebagainya. Ini nggak baik walhasil. Udah bawa aja ke sini, dibawa, gendong. Nah ini anaknya, nah. Baik. Kayak para Rasulullah mendoakan, Nabi Muhammad mendoakan, yaitu didoain, kemudian ditiup gitu, diusap-usap kepalanya, langsung tumbuh rambutnya. Baik. Sini. Didoain juga sama Nabi palsu. Nabi palsu itu. Mantranya apa? Kada tahu mantranya. Diludahinya kepala orang tuh. Si bayi tadi diusap-usap. Begitu diusap-usap, ya subhanallah, ini yang palsu, yang KW ini. Ya Allah buktiakan. Begitu diusap, yang tumbuh, yang ada di kepalanya, rambut tadi tambah rontok. Diusap-usap. Kalau Rasulullah tadi itu yang belum tumbuh jadi yang belum tumbuh jadi tumbuh, yang sudah tumbuh jadi kuat. Ini yang tumbuh jadi rontok, yang belum tumbuh malah kada mau tumbuh, malahan tambah botak anak ini. Diusap jadi rontok. Benjolannya bukan hilang, malah bermunculan benjol-benjol yang lainnya. Diusap-usap malah di sini tambah benjol, tambah berpenyakitan si anak tadi itu. Allah dibuktikan oleh Allah. Kenapa itu? Nabi KW. Nabi KW. Doanya doa KW bukan asli ini. Apakah mantranya dibaca itu? Allahu Akbar. Ini munafik kayak begitu. Sok bisa, sok tahu. Ya, dia ingin mengalahkan
Nabi Muhammad, kau di belakang, di depan sok baik, itu munafik. Nah, hati-hati, paling ditakuti munafik ini. Karena susah untuk mendeteksinya, susah. Dohirnya sama, baik, senyum, kayak gini. Cuman hatinya kan kita kadang kawan melihat hatinya. Hatinya langsung, wah, gurita hatinya. Itu hati yang munafik, bahaya. Marbut ala gilafi fadzalika qalbul munafik. Ya. Wa qalbun musaffah fi imanun wa nifaq. Dan juga ada hati yang terakhir nih, ya, hati yang terakhir. Hati yang terakhir ini tercampur dia. Jadi hati ada kadang imannya tumbuh, ada juga terkadang nifak munafiknya tumbuh. Jadi sewaktu-waktu dia bersih, ya, murni, sewaktu-waktu dia muncul munafiknya. Ya, muncul munafiknya. Jadi enggak munafik kalau Musailamatul Kadzab itu kan memang munafik asli. Asli munafik. Innal munafiqina la fi darkil asfal. Orang yang munafik itu nanti akan ditetapkan di neraka yang paling dasar. Iya, aspal yang paling, ya, aspal. Aspal itu bukan aspalnya di jalan, itu paling dalam. Itu ditempatkan di situ. Itu munafik. Nah, ini iya dipadakan munafik. Nah, ada, tapi sewaktu-waktu bisa munafik tercampur. Iya, tercampur. Jadi dualisme di antara munafik dengan mukmin. Jadi tercampur di situ. Masya Allah. Famathalul iman fihi mathalul bagalah yamudduhal mal azab. Maka perumpamaan hati yang iman itu, hati yang bersih, yang beriman kepada Allah, mathalul bagalah, perumpamaan sayur-sayuran. Yamudduhal mal azab, yang terkadang sayur-sayuran itu akan mengeluarkan tetesan-tetesan banyu segar, tawar, segar, tawar, keluar tuh dari, ya, dari sayuran tadi itu, ya, jadi dari sayuran. Wa mathalun nifaq, perumpamaan hati yang munafik, fihi mathalul qarhah, perumpamaan, ya, orang yang bernanah, ya, penyakit yang mengandung nanah. Yamudduhal qayh wassadid, maka akan mengeluarkan banyu nanah dari penyakit gitu. Kayak apa ya, jenis kayak bisul apakah ya, kalau yang bernanah itu, yang putih itu kayak seperti itu. Jadi nanti akan keluar nanahnya itu mengalir. Itu yang munafik seperti itu. Ya, yang keluar dari hati munafik itu adalah racun menjijikkan. Auzubillah min dzalik. Ada yang keluar dari hati yang mukmin, ya, bagaikan banyu yang sigar, jernih, yang pH-nya tinggi, kemudian tawar. Kalau diminum itu segar. Perumpamaan memberikan manfaat kepada yang lain, sebaliknya munafik itu memberikan mudarat kepada orang lain. Ya, tinggal kata Rasulullah, kamu pilih hati kamu itu mau menjadi hati yang seperti apa. Kalau hati kamu, ya, kamu jadikan hati yang beriman, maka terus akan menebarkan kesegaran, manfaat kepada orang lain dan untuk dirimu. Tapi kalau hati kamu lebih dikedepankan kemunafikannya, maka akan menebarkan madharat kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ya, dan tidak bisa menyatu. Pasti ada. Kalaunya munafiknya nampak, imannya hilang. Imannya nampak, munafiknya hilang. Jadi salah satunya ada dari dua madatain, ya, dua sisi tadi itu, salah satunya nanti akan muncul. Tinggal kita nanti menjaga yang mana. Kalau sudah merasa mantap tangguh iman kita kepada Allah, jangan sampai munafik itu muncul dari hati kita sehingga akan memadorotkan orang lain dan membinasakan diri kita. Nauzubillah min dzalik. Ini saja yang dapat saya sampaikan karena waktunya